Sebuah kabar gembira seperti pernikahan seharusnya akan menjadi hari bahagia bagi kedua keluarga calon mempelai. Dan bila ada orang di luar lingkar keluarga yang ingin mengetahuinya, sewajarnya kedua calon mempelai maupun keluarga akan dengan senang hati mewartakan kabar bahagia tersebut. Namun untuk kasus Dewi Sandra dan Glenn Fredly, hal itu rupanya tidak berlaku. Dewi maupun Glenn sungguh sulit untuk dimintai komentarnya seputar kabar pernikahan yang rencananya akan dilangsungkan tanggal 4 April di Denpasar, Bali. Seolah Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali di Gospot. Saya Nela Ana akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Seperti biasa, jangan lupa pemirsa ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah sekali, ketik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Jadi simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot Anda tak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. kabar Dewi Sandra akan menikah dengan Glenn Fredly mendekati kebenaran. Awak Gospot berhasil menemukan fakta perihal kabar rencana pernikahan keduanya di Bali. Aji Masaid pelit bicara seputar kabar keberangkatan Angelina Sondah ke Belanda guna mengurus pernikahan mereka. Denada sedang dekat dengan seorang anak menteri. Isabel Yahya minta dukungan ke Gus Dur. Kaca mobil Rizal Gibran pecah saat syuting. Nafa Urbah dikabarkan hamil, maka dari itu kabar pernikahannya dengan Zakri santer beredar. Pemirsa, kabar pernikahan Dewi Sandra dengan Glenn Fredly yang rencananya akan dilangsungkan di Denpasar, Bali masih menjadi fokus utama Gospot. Berbagai upaya kami lakukan untuk mencari sedikit titik terang seputar rencana pernikahan tersebut. Penelusuran kami awalnya sedikit tersendat karena Dewi maupun Glenn sangat menutup-nutupi kabar gembira itu. Nah pemirsa, baiknya kita simak penelusuran Gospot berikut ini. When I fall in love, it will be for. Sebuah kabar gembira seperti pernikahan seharusnya akan menjadi hari bahagia bagi kedua keluarga calon mempelai. Dan bila ada orang di luar lingkar keluarga yang ingin mengetahuinya, sewajarnya kedua calon mempelai maupun keluarga akan dengan senang hati mewartakan kabar bahagia tersebut. Namun untuk kasus Dewi Sandra dan Glenn Fredly, hal itu rupanya tidak berlaku. Dewi maupun Glenn sungguh sulit untuk dimintai komentarnya seputar kabar pernikahan yang rencananya akan dilangsungkan tanggal 4 April di Denpasar, Bali. Seolah-olah keduanya berusaha menyembunyikannya. Beberapa kali awak Gospot berusaha mengkonfirmasi rencana pernikahan dengan menyambangi rumah Dewi di Jalan Grinting 3 Kebayoran Baru. Dewi yang habis show di luar kota tidak bersedia menemui wartawan yang sudah menunggu berjam-jam. Hari berikutnya kami kembali menemui Dewi yang tengah berada di sebuah ruko di daerah Permata Hijau. Kerumunan wartawan yang menunggu dari sore hari nyaris tertipu oleh tindakan salah satu pengawal Dewi yang mengambil selimut dari mobil penyanyi R&B ini. Kami kira Dewi hendak bermalam di situ. Tapi tak berapa lama, Dewi yang melindungi wajahnya dengan selimut bergegas keluar dari ruko sambil dikawal beberapa pengawal dan asisten pribadinya. Sungguh aneh jika menyaksikan sikap Dewi ini, padahal biasanya ia dengan senang hati diwawancarai. Masuk Del. Kami pun beralih ke pihak Glenn Fredly. Saat kami mencari Glenn di rumah barunya, Glenn kabarnya masih di luar kota. Beberapa hari lalu awak Gospot juga berusaha menjumpai ayahanda Glenn, Hengki Latwi Hamalo. Sikap Hengki tak jauh berbeda dengan Dewi. Hengki enggan memberikan pernyataan dan meluncur pergi dengan mobilnya. Informasi yang kami dapat kemudian adalah ayah Glenn sedang berada di sebuah toko roti. Meluncurlah kami ke sana. Sedari siang sampai malam hari kami menunggui Hengki, namun tak satu pun bocoran info mengenai pernikahan Dewi dan Glenn keluar dari bibirnya. Om, sedikit. Iya. Sedikit, Om. Saya minta tolong, saya minta tolong banget ya. Nanti Dari bibirnya. Kami kemudian berusaha mencari keterangan dari pihak kantor Lurah Pulo Kebayoran Baru daerah domisili rumah Dewi.
Mungkin saja Dewi sudah mengurus berkas-berkas pernikahan yang diperlukannya di sana. Ternyata titik terang kami dapatkan. Pak, tolong dicatatkan ada warga kita yang mau menikah namanya si A. Terus saya minta sama RT mana persyaratannya ada nggak? Misalnya kalau seandainya dia gadis, kan dia harus ada pernyataan bahwa dia belum pernah nikah. Kalau dia misalnya janda, dia harus ada keterangan keputusan pengadilan, ya akte cerai. Terus surat itu sudah diberikan atau gimana? Nah, dari saya. Kapan itu? Ya hari itu juga, bikin itu kan nggak lama. Paling 10-15 menit selesai. Beberapa bukti mengenai Dewi akan menikah di Denpasar, Bali setidaknya sudah kami temukan. Saat kami menghubungi Dewi lewat telepon untuk menegaskan bahwa memang Glenn yang akan menjadi calon suaminya, Dewi berucap bahwa semua hal mengenai hal itu sudah ia serahkan ke pihak keluarga Glenn. Namun sampai semalam kami mendatangi rumah orang tua Glenn Fredly, tak satu pun pihak keluarga yang mau memberikan keterangan. Gosip kedekatan Dewi Sandra dengan Glenn Fredly kini semakin mengarah pada kebenaran. Sewaktu dulu Glenn disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Dewi Sandra dan Surya Saputra. Sebagai ayah, Hengki turut prihatin dan memberikan pandangannya serta sedikit menitipkan pesan. Saya sering mengingatkan Glenn, kapan Glenn ya. Kan Papa udah kepengen sekali juga, pengen punya mantu atau ngomong cucu lah ya tapi. And now, Selama bukan membuka aib sendiri, tidak ada masalah bukan kalau harus bicara jujur. Pemirsa, Aji Mas Said sangat terbuka ketika memproklamirkan hubungannya dengan Angelina Sondah. Berbeda ketika dekat dengan Denada, ia terkesan menutup-nutupi. Dulu Denada pernah dekat dengan Aji, tapi sekarang Denada punya teman istimewa seorang anak menteri. Siapakah dia? Dan pemirsa, saat ini Aji Mas Said ikut tergabung dalam pansus di DPR membahas narkotika. Ia sangat antusias ketika ditanyai soal pekerjaannya. Tetapi mendadak sikapnya berubah ketika ditanya soal kabar keberangkatan Angelina Sondah ke Belanda untuk mengurus pernikahan mereka. Seperti apakah reaksi Aji? Simak saja liputannya berikut ini. Kemarin suasana ruang rapat Komisi 9 DPR RI sedikit lengang. Banyak bangku-bangku yang kosong. Rapat ini mengagendakan dengar pendapat para artis dan beberapa elemen masyarakat dengan pansus narkotika. Sayangnya para artis yang diundang banyak yang berhalangan hadir. Hanya Bunda Yvette yang memenuhi undangan. Seharusnya para artis yang mendapat kesempatan peduli karena suara mereka sangat dibutuhkan. Sebagai salah satu anggota pansus, Aji Mas Said menjabarkan hasil rapat tersebut. Gunanya pansus ini adalah mendapatkan masukan sebanyak-banyaknya, apa yang menjadi keluhan daripada pemerintah sendiri, apa yang menjadi keluhan pengguna atau dari orang tuanya atau dari pusat rehabilitasi itu sendiri. Jadi ini masukan-masukan ini sangat penting sekali untuk akhirnya nanti kita bisa menggodok ini menjadi undang-undang. Banyak kita mau mengundang Granat dan Gram itu lagi, karena menurut Gram sudah mempunyai suatu informasi di mana barang-barang terlarang itu masuk dan oleh siapa dan jam berapa dan kontainer seperti apa yang mungkin selama ini diketahui oleh beberapa oknum tapi dibiarkan begitu saja. Dengan lugas, Aji menjawab semua pertanyaan yang berhubungan dengan tanggung jawab profesinya. Namun saat disentil seputar kabar yang menyebutkan bahwa Angelina Sondah akan berangkat ke Belanda untuk mengurus pernikahan mereka, sikap Aji mendadak berubah. Ia bergegas meninggalkan kerumunan para wartawan. Saya tidak mau menjawab masalah itu. Aksi pelit bicara juga diperlihatkan Aji ketika beberapa waktu lalu ditanyai soal kepulangan Reza Artamevia. Kepulangan Reza beberapa waktu lalu memang diwarnai insiden baku hantam. Tapi hikmahnya Reza kini bisa berkumpul kembali dengan keluarganya serta bisa bertemu dengan Zahwa dan Alia. Apa yang menjadi hak milik saya, privasi saya. Sikap Aji Mas Said ini berbeda ketika ia memperkenalkan Angelina Sondah sebagai kekasihnya.
Sebelum akrab dengan Angie, Aji juga pernah dekat dengan Denada. Bagaimana perasaan Denada melihat mereka berpacaran? Sejauh ini masihkah Dena akrab berkomunikasi dengan Aji? Ke setiap manusia kita pasti merasakan bahagia juga kalau kita melihat teman kita atau orang kita kenal merasakan satu kebahagiaan. Iya dong gitu ya. Itu pun juga yang saya rasakan terhadap Mas.